Ultimate Martial Divine King, episode 96. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Menggunakan jimat kematian roh ini untuk membunuhmu semudah membalikkan telapak tanganku. Akan kukatakan lagi, segera pergi dari sini. Namun melihat jimat kematian roh di tangan Chu Hen, pupil mata Qi Yuan mengecil dan ekspresinya berubah. Bahkan di rumah bela diri tingkat tinggi di kota kekaisaran, jarang ada murid yang bisa mendapatkan jimat kematian roh. Siapakah orang ini? Siapa yang tahu bahwa jimat kematian roh ini adalah rampasan perang Chu Hen? Sebelumnya di Provinsi Taifeng, Ren Wei dan sekelompok besar orang bergegas ke Prefektur Tensei untuk mencari masalah dengan Chu Hen. Akhirnya, di bawah tekanan kepala sekolah Prefektur Tensei, Jiang, Ren Wei memberi Chu Hen kompensasi berupa jimat kematian roh. Kekuatan jimat kematian roh cukup untuk melukai parah atau bahkan membunuh Wu Xiu, yang berada di level ke-9 alam pembukaan elemen. Dan Qi Yuan, yang kekuatannya hanya pada tingkat ke-7, bahkan tidak terlalu menjadi masalah. Raungan. Akan tetapi, Raja Monyet Hantu bertanduk satu mendekat selangkah demi selangkah, aura pembunuhnya menusuk. Qi Yuan tampak terjebak dalam dilema. Di depannya adalah Raja Monyet Hantu bertanduk satu, dan di belakangnya adalah Chu Hen. Untuk saat ini, keduanya bisa menjadi ancaman besar baginya. Meninggalkan, Qi Yuan sempat berpikir sejenak. Begitu dia pergi, Raja Monyet Hantu bertanduk satu pasti akan mengejarnya. Bagaimana jika Chu Hen mengikuti di belakang dan berperan sebagai burung Oriole? Bagaimanapun juga, godaan buah Yuan darah tidak bisa diremehkan. Saya tidak bisa pergi. Dalam sepersekian detik Raja Monyet Hantu bertanduk satu menyerbu, Qi Yuan tiba-tiba punya rencana. Rasa dingin yang menusuk tulang melintas di matanya, dan ia segera mencakar wajah Chu Hen. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah, dan tombak penghukum iblis menghalanginya. Hehe, Qi Yuan tertawa dingin dan aneh. Tangannya seperti menyapu pohon willow, membentuk serangkaian bayangan di udara. Tangan hantu bayangan, suas. Tangan kiri Chu Hen tiba-tiba terasa kosong. Jimat kematian roh telah direnggut oleh pihak lain. Kamu, wajah Chu Hen berubah drastis, dan matanya menyala-nyala karena marah. Bodoh. Qi Yuan tersenyum puas. Kau masih terlalu kurang pengalaman untuk melawanku. Raungan. Tepat pada saat yang bersamaan, Raja Hantu Monyet bertanduk tiba-tiba melesat dan mengeluarkan aura ganas yang sangat mengejutkan saat ia menyerbu ke depan. Aura amarahnya menekan ke bawah bagai gunung. Aku akan membunuhmu dulu. Dasar binatang menyebalkan, lalu berurusan dengan bocah bodoh itu. Setelah Qi Yuan merebut simbol roh jatuh dari Chu Hen, ia tak lagi takut pada Raja Monyet Hantu bertanduk tunggal. Qi Yuan berhadapan langsung dengan Raja Monyet Hantu yang ganas itu. Telapak tangannya bergerak, dan setitik esensi sejati dengan cepat mengalir ke dalam simbol roh jatuh. Berdengung, dalam sekejap, fluktuasi energi yang sangat dahsyat tiba-tiba muncul. Aliran udara di sekitarnya bergetar tanpa henti. Raja Monyet Hantu bertanduk tunggal sangat terkejut, dan teror hebat menyembur keluar dari mata merahnya yang seperti lonceng. Dengan kecerdasannya, ia tidak dapat mengidentifikasi apa yang disebut simbol roh jatuh itu. Namun, aura yang sangat berbahaya itu sangat jelas. Hei, kau binatang jahat, kau juga tahu rasa takut. Qi Yuan menyeringai, dan telapak tangan kanannya yang memegang simbol roh jatuh menyerang Raja Monyet Hantu bertanduk tunggal di depannya. Berdengung. Cahaya keemasan menyilaukan yang seterang matahari mekar, dan dengan ledakan yang dahsyat, kekuatan ledakan yang kuat langsung meledak di antara Qi Yuan dan Raja Monyet Hantu bertanduk tunggal. Getaran hebat itu bagaikan suara guntur, dan angin astral yang kuat bertiup ke segala arah. Chu Hen segera berdiri di depan Luo Mengcang, dan mengerahkan esensi sejati dalam tubuhnya untuk menahan kekuatan yang melonjak ini. Kekuatan gelombang kejut yang dahsyat itu bagaikan aliran air deras yang menerobos bendungan, menerjang maju tanpa kendali. Puing-puing dan dedaunan di tanah tersapu, dan sebuah lubang besar muncul. Retakan-retakan yang bersilangan menyebar dengan cepat. Ledakan. Detik berikutnya, teriakan memilukan mengagetkan kawanan burung dan binatang di hutan yang jauh. Kemudian, bersamaan dengan gelombang kejut yang tersebar, Raja Monyet Hantu bertanduk tunggal dan Qi Yuan keduanya terpental. Terlebih lagi, yang lebih tidak terduga ialah bahwa teriakan itu bukan berasal dari Raja Monyet Hantu bertanduk tunggal, melainkan dari mulut Qi Yuan. Ledakan. Tubuh besar Raja Monyet Hantu bertanduk tunggal menghantam pohon besar berakar tebal sebelum berhenti. Di dadanya, terdapat lubang berdarah seukuran wastafel.
Tulang-tulang yang patah terlihat jelas, dan banyak organ dalamnya hancur berkeping-keping. Kepala Raja Monyet Hantu bertanduk tunggal sedikit bergoyang, dan tangisan pilu terdengar dari tenggorokannya, lalu ia berhenti bergerak. Adapun Qi Yuan, dia menyeret tanda panjang di tanah, dan baru berhenti setelah terbang lebih dari 10 meter. Melihat penampilannya saat ini, ia berlumuran darah, dan tampak menyedihkan. Bahkan seluruh lengan kanannya hancur, dan darah yang menyilaukan terus mengalir keluar. Kau makhluk terkutuk, mata Qi Yuan merah darah saat ia menatap Chu Hen di depannya, penuh kebencian. Namun, saat ini, emosi Chu Hen sangat tenang, tetapi tatapan matanya sedingin pisau, dan wajah tampannya tertutupi lapisan es tipis. Benar-benar ada masalah, bahwa Ren Wei benar-benar telah melakukan sesuatu pada jimat roh jatuh. Seperti yang diketahui semua orang, dalam keadaan normal, pengguna jimat roh jatuh sama sekali tidak akan terluka. Setelah jimat roh jatuh dilepaskan, kekuatannya akan mencapai satu titik, dan pengguna dapat mengendalikannya sesuka hati. Namun, pemandangan di depannya secara langsung mengonfirmasi pikiran dalam hati Chu Hen. Tidak heran Ren Wei akan memberi kompensasi kepadanya dengan barang yang sangat berharga dan langka seperti jimat roh jatuh. Tak heran, saat Ren Wei pergi, ia berkata pada Chu Hen, "Jangan makan terlalu banyak." Ternyata ini adalah cara pamungkas Ren Wei yang paling kejam. Dia telah melakukan sesuatu pada jimat roh jatuh. Begitu Chu Hen menghadapi bahaya dan menggunakan jimat roh jatuh, akhir hidupnya akan sama seperti Qi Yuan. Sudut mulut Chu Hen melengkung membentuk lengkungan dingin seperti pisau. Sepertinya taruhanku benar, yang tidak dia ketahui adalah Chu Hen sudah curiga. Tadi, dia sengaja membiarkan Qi Yuan mengambil jimat roh jatuh untuk mengujinya. Lagi pula, entah itu Qi Yuan atau Raja Monyet Hantu bertanduk satu, mereka tidak mudah dihadapi. Namun, hanya ada satu jimat roh jatuh. Siapa yang akan ia pilih untuk dihadapi di saat kritis ini? Jika Qi Yuan tetap di sini dan tidak pergi, begitu dia bertarung dengan Raja Monyet Hantu bertanduk satu, Chu Hen dan Luo Mengxiang akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, ketika Qi Yuan memutuskan untuk merebut jimat roh jatuh, Chu Hen juga telah membuat keputusan berani dalam sekejap, yaitu membiarkan pihak lain merebut jimat roh jatuh. Qi Yuan, yang telah memperoleh jimat roh jatuh, tentu saja akan memilih untuk menyingkirkan Raja Monyet Hantu bertanduk satu terlebih dahulu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kalau saja tidak ada masalah dengan jimat roh jatuh, maka saat Raja Monyet Hantu bertanduk satu terbunuh, Chu Hen tidak akan ragu menggunakan sinar nirwana mata iblis pada Qi Yuan. Dia yakin bahwa dalam situasi tersebut, ada kemungkinan besar untuk menyerang pihak lain. Namun, jimat roh jatuh benar-benar telah dirusak oleh Ren Wei. Qi Yuan, yang tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, menganggap dirinya pintar dan jatuh ke dalam perangkap Chu Hen. Pada saat yang sama ketika jimat roh jatuh membunuh Raja Monyet Hantu, hal itu juga menyebabkan Qi Yuan terjerumus ke dalam rawa yang dalam. Kau makhluk terkutuk dan tak tahu malu. Qi Yuan, yang lengan kanannya hancur akibat ledakan bom, terkejut sekaligus marah. Wajahnya meringis marah dan matanya merah padam. Ia menatap tajam ke arah Chu Hen yang berjalan perlahan. "Aku tidak memintamu mencuri barang-barangku," Chu Hen berkata pelan. Matanya yang tenang samar-samar menunjukkan ketidakpedulian yang mendalam. "Namun, aku harus berterima kasih padamu karena telah menggunakan dirimu sebagai ujian. Kau membantuku memverifikasi apakah jimat jatuh roh telah dirusak." "Apa?" Qi Yuan semakin marah. Matanya memancarkan cahaya merah darah. Ia murka dan menyerang Chu Hen seperti binatang buas. "Bajingan licik, aku akan mencabik-cabikmu." Namun, Qi Yuan sudah seperti anak panah yang hampir habis. Kekuatan jimat roh jatuh telah melukai organ-organ dalamnya. Sebelum selesai berbicara, tatapan Chu Hen berubah dingin. Tanpa ragu, ia mengeluarkan tombak penghukum iblis di tangannya. Weng! Suara ombak di udara bagaikan ratapan hantu dan lolongan serigala. Tombak tajam itu merobek udara dan menembus dada lawan bagai cahaya suci. Merasa darah berceceran, pupil mata Qi Yuan mengecil seukuran jarum sebelum akhirnya mengendur. Siapa yang sebenarnya idiot? Tusukan tombak Chu Hen sangat tegas, tanpa jeda atau keraguan. Meskipun pihak lain merupakan seorang jenius dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, dia tetap saja seseorang yang harus dibunuh. Darah terus mengalir dari mulut Qi Yuan. Tubuhnya gemetar, lalu ia jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Segera, Chu Hen merobek gelang penyimpanan dari tangan kiri Qi Yuan. Ia mengamatinya dengan kesadarannya, dan senyum penuh arti muncul di wajah Chu Hen. Swosh swosh. Tepat pada saat ini, 3 sosok tengah berlari ke arahku dengan kecepatan tinggi.
Chu Hen mengerutkan kening. Ia dengan santai memasukkan gelang penyimpanan Qi Yuan ke dalam cincin penyimpanannya sendiri dan bergegas kembali ke sisi Luo Mengchang. Tak lama kemudian, ketiga sosok itu muncul di hadapan Chu Hen. Ketiga orang ini tidak lain adalah orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran yang telah menemani Qi Yuan menggunakan Hao Zi dan Mu Feng. Kakak senior Qi Yuan, seorang gadis muda yang memegang pedang panjang melihat Qi Yuan tergeletak di tanah tidak jauh darinya dan langsung berseru panik. Ekspresi kedua orang lainnya juga berubah drastis. Melihat mayat Raja Hantu Monyet bertanduk satu di seberang, mereka bertiga merasa ngeri. Kau berhasil. Pria berbaju biru kehijauan itu menunjuk Chu Hen dan berteriak dengan tegas. Namun, sebelum Chu Hen sempat membuka mulutnya, sebuah suara perempuan yang jernih dan dingin terdengar dari belakangnya. Aku membunuhnya. Apa? Semua orang yang hadir tercengang, bahkan Chu Hen pun tercengang. Kemudian, seorang gadis muda yang cantik dan anggun muncul di hadapan mereka. Junior Sister Mengchang. Ketiganya tertarik oleh mayat Qi Yuan dan Raja Monyet Hantu bertanduk satu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada orang lain di belakang Chu Hen. Yang membuat mereka bertiga semakin terkejut adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah Luo Mengchang, yang berada di akademi yang sama dengan mereka. Dibandingkan sebelumnya, aura yang dipancarkan Luo Mengchang jelas telah berubah, dan temperamen tak kasat mata yang dipancarkannya tampaknya telah tersublimasi sekali lagi. Adik Mengchang, kau bilang kau membunuh kakak senior Qi Yuan. Pria berbaju hijau itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat.